Sobat Birahma, tak kenal maka tak sayang. So agar kita saling kenal, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Birahma. Terima kasih. Memang sudah jadi rahasia umum kalau kisah cinta dalam drama Korea begitu memanjakan kaum hawa. Pokoknya penonton yang mayoritas kaum hawa pasti bakal dibuat betah deh menyaksikan kisah sang tokoh utama cewek dari awal hingga akhir. Yang beruntungnya mereka selalu dimanjakan dengan ending yang bahagia, di mana sang tokoh utama akhirnya jadian sama si cowok yang selama ini ia taksir. Buat kamu yang memang kebetulan punya cerita yang sama, pasti bakal baper banget mengikuti kisahnya. Secara bersamaan, kamu pun jadi berangan kisah cintamu bisa berakhir bak drama Korea yang happy ending. Jealousy Incarnate. Drama ini menggandeng ratu drama komedi romantis Kang Hyo Jin yang dipasangkan dengan aktor multitalenta Jo Jung Suk. Adalah pionari peramal cuaca yang udah selama 3 tahun naksir berat sama Lee Hwa Sin, pembaca berita favorit di stasiun TV tersebut. Sayangnya Hwa Sin malah bersikap sebaliknya, dia malah sebel banget sama Nari. Namun keadaan berbalik saat sahabat Hwa Sin, Ko Jung Won, jatuh hati sama Nari di pertemuan keduanya di pesawat. Menyadari perasaan Jung Won terhadap Nari, Hwa Sin malah merasa cemburu. Dia pun akhirnya sadar kalau ia punya perasaan tertentu terhadap Nari, cewek yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Singkat cerita, dengan perjalanan yang pelik, Nari akhirnya ditakdirkan bersama dengan Hwa Sin. Mereka pun menikah dan happy ending. She Was Pretty. Drama bergenre komedi romantis ini bercerita tentang Kim Hye Jin dan cinta pertamanya Ji Sung Jun. Pada saat kecil, Hye Jin adalah idola sekolah dan berlatar belakang keluarga kaya. Ia selalu menjadi penyelamat ketika Sung Jun diejek karena tubuhnya yang tambun. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saat keduanya udah sama-sama dewasa, Sung Jun mengajak Hye Jin untuk bertemu. Naasnya keduanya tumbuh dewasa menjadi dua pribadi yang berbeda. Hye Jin yang dulunya cantik kini menjadi gadis yang rendah diri dan berwajah pas-pasan. Sementara Sung Jun yang tambun sudah menjelma menjadi cowok yang good looking. Hye Jin yang merasa minder akhirnya membohongi Sung Jun dengan meminta sahabatnya yang cantik untuk menyamar menjadi dirinya. Meski terkesan pelik, tapi nggak perlu khawatir karena pada akhirnya Sung Jun menerima Hye Jin apa adanya. Menonton drama ini nggak bikin kamu stres kok. Yang ada kamu bakal ngakak terpingkal-pingkal menikmati akting yang apik dari Hwang Jung Eum. Uncontrollably Fond. Wajar kalau ending drama ini berakhir menyedihkan karena genrenya memang melodrama. Kendati konfliknya bikin sesak dada, tapi kamu tetap akan menemukan tawa dalam drama ini. Ceritanya berkisah tentang Noel yang naksir Shin Jun Yong yang digandrungi banyak cewek-cewek di sekolahnya. Noel yang saat itu bersiap menembak Jun Yong malah mengurungkan niatnya setelah tahu kalau sahabatnya juga naksir Jun Yong. Singkat kata, interaksi Noel dan Jun Yong berlanjut ketika Jun Yong memutuskan sahabat Noel Nari. Noel meminta Jun Yong untuk bertanggung jawab atas patah hatinya Nari. Perjalanan kisah mereka yang sempat terpisah bertahun-tahun akhirnya berlanjut dengan diwarnai kisah yang pelik. Nggak perlu khawatir meski Jun Yong akhirnya harus meninggalkan Noel untuk selamanya,
Keduanya sudah sama-sama tahu perasaan masing-masing dan sempat menghabiskan waktu bersama. To the Beautiful You. Drama keluaran tahun 2012 ini bercerita tentang Go Jae-hee yang begitu terinspirasi dengan atlet lompat tinggi peraih medali emas Kang Tae-jun. Suatu ketika Jae-hee mengetahui kalau Tae-jun mengalami kecelakaan dan karir lompat tingginya terancam berakhir. Sebagai orang yang paling dikagumi dan sudah menginspirasinya, Jae-hee bahkan sampai rela menyamar menjadi cowok demi bisa satu sekolah dengan Tae-jun. Tujuannya adalah untuk menyemangati Tae-jun agar mau kembali melompat tinggi. So sweet deh pokoknya. Full House. Han Ji-eun awalnya benci dengan sikap menyebalkannya Lee Yong-jae. Namun ia akhirnya jatuh hati pada cowok yang berprofesi sebagai aktor tersebut. Ji-eun yang ingin merebut kembali rumahnya dari tangan Yong-jae lantas bersedia menandatangani kontrak pernikahan pura-pura dengan Yong-jae. Cerita keduanya terus bergulir dengan bumbu kisah cinta segi empat. Seiring berjalannya waktu, Yong-jae yang awalnya tak tertarik dengan Ji-eun malah benar-benar jatuh cinta dengan cewek yang berprofesi sebagai penulis itu. Akhirnya kisah mereka berakhir happy ending. Keduanya benar-benar membangun kehidupan pernikahan yang sesungguhnya dan bahagia. Princess Hours. Shin Jae-kyung dijodohkan dengan putra mahkota bernama Lee Sin. Pernikahan tersebut terjadi karena kakek dari Lee Sin merasa berhutang budi telah diselamatkan oleh kakek Jae-kyung yang orang biasa. Pernikahan yang terencana itu tak berjalan mulus lantaran dibumbui oleh cinta segi empat dan peliknya masalah keluarga kerajaan. Namun Jae-kyung yang awalnya jatuh cinta sepihak dengan Lee Sin akhirnya berhasil membuat sang pangeran jatuh hati padanya. Bak kisah Cinderella, cerita Jae-kyung dan Lee Sin pun berakhir bahagia. Moon Lovers. Drakor ini pasti udah gak asing lagi di telinga kalian ya. Drama Korea yang satu ini diperankan oleh IU dan aktor tampan Lee Joon Ki. Moon Lovers menceritakan soal Wang So, sang pangeran keempat yang punya watak dingin. Hidup Wang So berubah drastis saat dirinya ketemu Hae-soo. Sejak pertemuan pertama mereka, Wang So diam-diam jatuh cinta dengan Hae-soo. Tapi rupanya Hae-soo sudah jatuh cinta dengan orang lain, yakni saudara Wang So sendiri. Serunya Wang So tidak pernah menyerah sampai akhirnya Hae-soo luluh dan jatuh cinta dengan Wang So. Dengan alur kisah yang begitu memanjakan kaum hawa, nggak salah sih kalau drama komedi romantis Korea gampang bikin baper cewek-cewek. Cerita yang berakhir dengan cinta tokoh utama cewek yang berbalas itu selalu berhasil bikin baper para penontonnya. Setuju nggak nih guys? Kalau kamu suka dengan video ini, silakan subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Birahma. Terima kasih.